Salam BUMDes sukses. Kali ini kita akan membahas tentang pengkodean barang ya. Nah, kadang-kadang kan kita harus memahami dalam proses jual beli itu agar mudah kita harus memberikan penamaan atau pengkodean barang, diklasifikasikan gitu agar lebih mudah. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita akan coba bersama dalam aplikasi Aku BUMDes di kategori halaman perdagangan ya. Nah ini untuk perdagangan kita pertama harus punya pelanggan supplier, kita sudah bikin kemarin ya cara membuat supplier bagaimana, dan pelanggan ini nanti akan calon-calon pembeli kita. Bisa di kategori kelompok umum atau warung-warung binaan yang harus kita daftar. Nah kemudian kita langsung ke bahasan daftar stok ya, pengkodean stok. Ini kita coba klik daftar stok. Nah diklik tambah. Di sini ada bagian yang wajib diisi. Kita di sini ada 5 kombinasi ya, angka. Nah, ada 5 kombinasi angka atau huruf. Nah, itu untuk mempermudah mungkin kalau diklasifikasikan bisa depan itu kelompok barangnya 1 digit, kode huruf bisa, angka bisa, terus kemudian yang berikutnya itu adalah mungkin suppliernya. Nah, bisa juga misalnya suppliernya A, jenis barangnya apa, 2 misalnya, kelompok apa, terus baru kode barangnya. Seperti itu ya. Jadi agar lebih mudah, misalnya untuk kategori sembako, misalnya SB. Nah, supplier 1 itu untuk siapa, misalnya terus kode barangnya 01, misalnya gitu ya. Nah, atau misalnya pecah belah ya, PB, suppliernya misalnya angka juga, misalnya PB 1, misalnya PB 1, nomornya 01, seperti itu. Nah, atau gimana dibikin semudah mungkin yang mudah dipahami. Nah, kita akan cobakan di sini untuk perdagangan penyalur gas, biasanya kan banyak ya BUMDes yang usaha penyalur gas sama usaha air isi ulang atau galon itu. Nah, di situ tentunya kalau di galon dan gas ini ada yang harus diperhatikan karena kita kan berjualannya isinya. Nah, isi kemudian kita ditukar, tabungnya jadi kita punya 2 barang tuh, kemasan dan isinya. Nah, gitu ya. Kalau barang-barang yang lain yang mungkin sembako misalnya kayak gula setengah kilo itu kan gampang langsung ya. Nah, kalau ini kita jualan isinya tapi ada barangnya berupa kemasannya yang terpisah. Nah, kemasan ini galonnya dan tabungnya itu kan jadi aset kita. Nah, yang liquid yang bergerak itu adalah isinya. Nah, kita juga menjadi persediaan barang karena tabung itu kadang ada yang beli. Nah, ada yang beli tabung sekaligus isinya. Galon juga demikian, ada juga yang beli galon sekaligus isinya. Ya, langsung kita praktekkan aja ya. Misalnya kita bikin galon dulu ya, misalnya galon. Galon misalnya air galon ya AG misalnya. Terus suppliernya siapa? Suppliernya 1 misalnya, terus kode barangnya 01. Nah, ini air galon ini disingkat AG. Ini airnya aja. Ya, air galonnya. Jadi kita pisahkan antara air galon dan airnya. Ya kalau gampangnya galonnya ya GL 101 misalnya. Nah, ini kita pisahkan dulu galonnya ya. Nah, ini galon air. Nah, satuannya piece, ya kan? Oke, data pemasoknya kita bikin siapa? Misalnya ini toko grosir air ya. Kemudian kita simpan. Nah, ini galonnya, kemudian airnya. Nah, kita klik tambah, kita bikin juga airnya. Nah, misalnya air galon 101. Nah, ini misalnya
Nah itu galon air berarti ini air galon. Atau apa namanya misalnya. Biasanya pakai merek, ini nggak usah pakai merek ya. Nah ini satuannya ya galon satuannya. Nah misalnya di sini di dalam pilihan ini nggak ada galon gitu. Nah kita bisa tulis saja di sini galon. Nah, seperti itu ya. Kemudian data pemasoknya sama. Oh berhasil. Oke. Nah ini kita punya nih. Punya galonnya dan punya isi ulangnya. Nah, nanti contoh transaksinya kita contohkan. Kemudian untuk gas juga demikian. Nah, gas misalnya kita bikin gas ya. Ini misalnya gas 3, gas 3 kilo ya misalnya. Nah, suppliernya 1, kodenya 01. Ini gas 3 kilo. Nah, ini tabungnya. Oh, berarti kalau tabungnya ini kasih TB. Tabung gas 101. Nah, ini kita tulis tabung gas 3 kilo misalnya. Nah, ini kodenya kasih 3 aja. Nah, itu. Nah, ini satuannya tabung. Atau piece juga nggak apa-apa atau gimana ya. Nah, cari kode pemasoknya supplier gas. Ya, oke. Nah, ini kita bikin tabungnya. Kemudian kita bikin gasnya. G3101 misalnya. Nah, ini gas 3 kilo. Itu aja namanya. Ini satuannya juga tabung. Data pemasoknya sama. Supplier gas misalnya. Nah, seperti ini ya. Jadi, kalau jualan air sama gas itu kita punya dua item. Yaitu galonnya juga isinya. Nah, seperti itu ya. Nah, biasanya kan kita yang dijual itu isinya. Misalnya beli galon 1, dia bawa galon kosong ke kita, ditukar galon yang ada isinya, galonnya balik lagi ke kita, ya kan gitu ya. Nah, jadi kita punya galonnya tetap nanti sama. Misalnya kita punya galon 100, nah yang bergerak hanya yang ada isinya. Nah, gitu. Isinya aja yang berkurang. Demikian juga dengan gas. Nah, prakteknya bagaimana? Nanti kita akan coba praktekkan. Ini kita isi uang dulu di kasnya untuk belanja ya. Nah, kita isi uang dulu. Misalnya tanggal 1 kita punya uang untuk kas perdagangan. Untuk kas perdagangan kita sebagai modal di sini dimasukkan ke kas sebagai modal. Nah, modal unit perdagangan. Ini misalnya penyertaan modal desa. Nilainya 100 juta misalnya. 10 juta, 100 biar banyak ya, modal yang banyak untuk BUMDes itu. Tambahkan. Kemudian simpan datanya. Nah, ini kita sudah punya modal, sekarang kita coba belanja ya. Penyesuaian stok dulu. Setelah kita punya daftar, kita penyesuaian stok dulu untuk harga-harganya itu sebelum kita berbelanja. Nah, tambah tanggal 1 juga misalnya. Nah, ini kita coba gas sama tabungnya. Gas, kemudian tabung. Oke. Nah, ini kita isikan. Oh, sekalian aja. Ini airnya juga. Air galon. Nah, ini kalau udah diklik ini, nah double gini nggak bisa ya. Ini akan masuk salah satu nanti. Nah, ini nggak bisa langsung. Nah, kita nggak bisa select semua, tapi satu-satu. Kemudian galon air. Nah, ini air galonnya sudah, gas sudah, galon air sudah, tabung sudah. Kemudian stok awalnya kita nol semua, harga pokoknya galon berapa misalnya. Galon harganya misalnya 30.000 galonnya. Nah, kemudian seandainya ada yang beli, itu dijual misalnya 35.000.
Ini galon kosong ya. Nah, kemudian ini gasnya, gas 3 kilo itu berapa? Misalnya 15.000 isi ulangnya ya, bukan ini ya. Misalnya dijual 17,5. Kemudian galon, oh ini airnya salah baca. Yang ini airnya diedit dulu. Airnya itu biasanya berapa? Kalau yang anggap aja isi ulang itu yang berapa? 3.000 ya, jualnya 4.000. Nah ini galonnya 30.000 misalnya, 30.000, jualnya 35.000. Kemudian tabung gas misalnya harganya 75.000, dijualnya misalnya 80.000. Nah, itu. Jadi kita memiliki tabung sendiri, isi sendiri gitu ya kategorinya. Kemudian kita reload, kemudian save. Nah ini kita sudah punya. Nah ketika kita melakukan pembelian, otomatis kan harga itu sama isinya. Kita beli tabungnya dulu, kan segitu semuanya. Kita beli tabungnya dulu. Atau misalnya tabung sama isi, kan tadi dipisah. Misalnya kita belanjanya, ini awal ya. Nota gas misalnya. Nota gas, masuknya siapa? Supplier gas. Nah ini kita beli tabung sama isinya, gitu ya. Nah beli gas 3 kilo, oke, sama tabungnya. Nah gini, kita beli berapa tabung? Ini kita beli pertama mestinya kan tabung sama isi ya kan gitu ya. Nah kita beli misalnya 100, ini juga 100. Nah kan ini tabung sama isi ya sama. Sama kalau kita awal belinya sama. Di save row, kemudian reload, dia akan muncul tagihannya di sini. Nah kita jika nggak ada potongan ya nggak usah ditulis potongannya. Kalau misalnya ada ya ditulis. Nah misalnya kita asumsikan nggak ada potongan. Nah kita bayar cash 9 juta. Itu ya, kita simpan. Nah ini tagihannya 9 juta, totalnya apa aja kita lihat di sini. Nah ini ada sekian. Nah ini kalau kita lihat di neracanya. Nah kita punya aset 9 juta, terdiri dari isi ulangnya itu, dan juga tabungnya. Ya. Sama juga halnya dengan airnya. Airnya juga demikian, misalnya kita beli. Nah ini misalnya nota air. Nota galon gitu ya. Belanja galon. Masuknya siapa? Misalnya tuh proses ini, nah kita tulis airnya, juga galonnya. Nah ini kita misalnya beli air sama galonnya. Kalau misalnya galon aja, ya nggak apa-apa. Misalnya kita beli galonnya, terus kita punya isi ulangnya, ngisi sendiri juga bisa. Jadi kita hanya belanja galon aja. Nah kurang lebih seperti itu ya. Kalau misalnya kita punya mesin untuk ngisi airnya sendiri, kita belanja galonnya, ya tulis belanja galonnya. Galon aja. Nah itu nanti kalau kita punya unit sendiri yang untuk isi ulang, kita kan belanja galonnya. Galon itu sebagai persediaan. Nah terus yang lain-lain tutup, terus tisu dan lain-lain itu jadi apa tuh biaya produksi. Itu nanti ada sendiri. Nanti kita bahas ya. Ini kita coba pengkodean barang dulu. Nah, kalau sudah misalnya ini beli berapa? Ini beli 100 juga, isinya ini komplit sama galonnya. Nah, kemudian save row, kemudian kita reload, tagihannya sekian, nggak ada potongan. Nah, kemudian kita bayar misalnya 3.500.000 nanti kan disusui. Ya kan? Simpan. Ya.
Nah, ini kita sudah punya stok, kalau dilihat di daftar stok kita sekarang sudah punya stok barang. Nah, ini stoknya udah ada 100 semua. Oke. Ya demikian ya untuk penamaan atau pengkodean barang yang berkaitan dengan penjualan antara kemasan dan isinya. Nah, itu akan dibedakan. Nanti praktek transaksinya, nah langsung kita praktekkan di penjualan. Nah, di penjualan kita nyoba satu ya, jualan gas misalnya. Ini kita praktekkan tanggal 9 misalnya. Terus kode pelanggannya yang beli umum ya, misalnya gitu ya. Atau warga. Nah, dia sudah punya galon. Dia sudah punya tabung gas. Maka dia bawa tabungnya kosong ke kita. Maka dia beli isinya aja. Maka yang kita jual ya isinya aja. Gas 3 kilonya ini aja. Nah seperti ini ya. Nah, misalnya dia bawa 2 tabung. Nah, ini kita tulis 2. Nah, Sevro, kemudian reload. Kalau nggak ada potongan, ya kita bayar. Dia bayar berapa? Misalnya 50.000. Wis kebanyakan. Nah, gini. Cash, kemudian kita simpan data. Oke, nah. Ini kalau kita lihat di stok barangnya tuh. Nah, tabungnya kita masih punya tabung jumlahnya 100. Isinya yang berkurang menjadi 98 karena dibeli. Gitu. Seperti itu ya. Nah, ini contohnya, semoga bisa dipahami. Nah, ini bisa dicetak. Nah, ini gas 3 kilogram, nah, seperti itu ya, ini jadi nota nanti. Demikian pula dengan air galonnya itu sama. Nah, transaksinya seperti itu juga. Jadi beli, dia bawa tabung kosong kan gitu. Nah, misalnya sekarang ada yang beli, kita coba kan beli yang sama tabungnya. Nah, misalnya gitu ya. Nah, ini ada warga, misalnya tanggal 17 atau berapalah. Ada warga desa. Nah, dia beli tabung gas sama isinya otomatis gitu. Karena dia nggak punya tabung, nah dia beli. Nah, ini total harganya di reload, dia akan muncul 97,5 yang harus dia bayarkan. Yaitu dia mendapatkan tabung dan mendapatkan isinya. Nah, kemudian kita tulis dia bayarnya misalnya 100.000. Nah, kemudian kita simpan. Nah, ini kalau kita lihat di stok, isinya kelong 3, isinya berkurang 3. Nah, kalau kita lihat di stok ya. Nah, gasnya tinggal 397, tabungnya berkurang 1 karena kita jual. Nah, sama juga dengan galon, nah kurang lebih seperti itu ya. Nah, nanti untuk di usaha isi ulang galon, kita punya mesin sendiri dan komponen-komponen yang lain, nanti itu akan masuk di kelompok produksi. Nah, nanti kita akan bahas juga di video selanjutnya. Oke, demikian contoh untuk pengkodean barang yang sifatnya ada 2 komponen ya, ada komponen pendukung yaitu ada kemasan dan isinya. Nah, seperti itu misalnya galon dan gas. Oke, demikian. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Salam BUMDes sukses.